Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan perbandingan dua buah smartphone dari Samsung Galaxy M23 5G versus Samsung Galaxy A23 4G. Jadi kedua buah smartphone ini kita akan bandingkan dari berbagai aspek ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan perbandingan dua buah smartphone dari Samsung Galaxy M23 5G versus Samsung Galaxy A23 4G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy M23 5G versus Samsung Galaxy A23 4G. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bandingkan dua buah smartphone ini. Kita akan lihat mana yang lebih unggul, mana yang lebih worth it untuk kalian beli ya guys. Dan kedua buah smartphone ini ditujukan untuk siapa ya guys. Jadi disclaimer di awal, kita tidak akan bahas sisi kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing smartphone karena kita sudah bahas di video review. Tapi kita akan fokus ke beberapa aspek yang akan kita bandingkan ya guys. Dan aspek pertama yang akan kita bandingkan dari sisi performance penggunaan sehari-hari, di mana kalau misalnya kalian pakai buat sehari-hari, ini adalah HP yang punya performance yang sangat baik ya guys. Kalian mau pakai buat sosial media, mau Instagraman, Twitteran, itu sudah aman banget ya guys, nggak ada masalah untuk penggunaan sehari-hari dan oke banget lah untuk penggunaan sehari-hari. Tapi beda cerita kalau misalkan ajak bermain game ya guys. Jadi kalau kemarin kita sudah coba gaming di Samsung Galaxy M23 5G sama Samsung Galaxy A23 4G dengan game yang sama. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada 4 game yang sama. Kita bandingkan langsung. Dan di sini memang M23 5G punya performance yang lebih unggul daripada Samsung Galaxy A23 untuk gaming. Tapi bukan berarti performance A23 ini tuh tidak bisa buat main game. Bisa guys, jadi tetap bisa buat main game. Tapi ya kembali lagi, kalau memang kalian memang mengincar untuk grafis yang lebih tinggi, memang di Samsung Galaxy M23 5G lebih unggul ya guys dari situnya. Dan untuk kategori ini pemenangnya adalah Samsung Galaxy M23 5G ya guys. Kemudian kita bandingkan dari sektor kamera dari kedua buah smartphone, di mana Samsung Galaxy M23 5G itu punya setup 3 kamera, sedangkan Samsung Galaxy A23 4G itu punya setup 4 kamera. Dan untuk kamera di Samsung Galaxy A23 4G itu sudah ada OIS-nya untuk kamera utamanya 50 megapiksel, sedangkan di Samsung Galaxy M23 itu tidak punya OIS ya guys. Jadi kalau misalnya di sektor ini, kalau kita sudah bandingkan juga hasil kameranya, kamera belakang maupun kamera depannya, di sini Samsung Galaxy A23 itu lebih unggul daripada Samsung Galaxy M23. Jadi kalau kalian bingung, kalian memang mau incer kamera smartphone di 3,5 jutaan, menurut saya Samsung Galaxy A23 4G ini masih lebih unggul daripada Samsung Galaxy M23. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A23 versus Samsung Galaxy M23. Jadi saat ini kita gunakan buat vlog. Kalau kalian bisa lihat di sini itu kualitas kameranya jelas beda ya guys. Jadi kalau dari sini, dari M23 dia itu lebih tight dibandingkan Galaxy A23. Jadi jelas kalau misalnya kalian memang tujukan buat konten, seharusnya kamera Samsung Galaxy A23 ini lebih unggul karena dia lebih wide guys. Jadi bisa kalian gunakan buat vlog ya guys. Dan ini kualitas gambarnya, kualitas mikrofonnya, kalau kalian bandingkan antara M23 versus A23, jadi memang ada sedikit perbedaan ya sih guys untuk secara kualitas kamera depan ini kalau misalnya kita rekam video ya guys. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk kualitasnya gimana, dynamic range-nya gimana, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak ya guys. Silahkan tulis kalian ke komentar mengenai kualitas kamera dari Samsung Galaxy A23 versus Galaxy M23 5G ini ya guys. Silahkan tulis ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A23 4G versus Samsung Galaxy M23 5G, dimana ini adalah kualitas kamera belakangnya, dimana Samsung Galaxy A23 ini harusnya lebih unggul dari sisi kestabilan gambar karena dia punya OIS, sedangkan Samsung Galaxy M23 dia tidak punya OIS ya guys. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan untuk kualitas kamera belakang utamanya seperti ini antara Samsung Galaxy M23 versus Samsung Galaxy A23. Jadi A23 4G versus M23 5G. Kenapa kita bandingkan? Karena kedua buah smartphone ini rentang harganya mirip-mirip banget. Dan silakan sebutkan ke komentar mengenai kualitas kamera belakangnya dari kedua buah smartphone ini, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian ya guys. Silakan terus perhatikan ke komentar ya guys untuk kualitas kedua buah smartphone ini ya guys, untuk kamera belakang yang utamanya. Oke guys, ini dia adalah kualitas kamera belakang dari ultra wide dari kamera Samsung Galaxy M23 5G versus Samsung Galaxy A23. Kalau misalnya kalian pakai buat vlog,
Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Kira-kira menurut kalian lebih bagus yang mana nih guys? Apakah Samsung Galaxy A23 4G atau Samsung Galaxy M23 5G? Silakan terus pendapat kalian ke komentar mengenai kualitas kedua buah kamera ultrawide dari kedua buah smartphone ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian ya guys? Silakan terus pendapat kalian ke komentar untuk kualitas kedua buah smartphone ini ya guys. Kemudian dari sektor baterai life, kedua buah smartphone ini sama-sama menggunakan baterai sebesar 5000 mAh. Dan penggunaan sehari-hari itu sebenarnya sama saja, secara kualitas baterai life itu sama saja bisa digunakan seharian untuk penggunaan medium use ya guys. Jadi bukan buat gaming nonstop, tapi untuk medium use seperti sosial media, multitasking, dan lain sebagainya. Kedua buah smartphone ini baterainya itu bisa bertahan seharian, bahkan lebih guys, kalau misalnya kalian intensitasnya tidak seberat itu. Dan itu good job lah untuk Samsung untuk memproduksi baterai 5000 mAh di kedua buah smartphone ini. Jadi untuk kategori ini sama-sama seimbang ya guys. Oke guys, kategori selanjutnya adalah dari sisi waktu charging di smartphone Samsung Galaxy A23 versus M23 5G, di mana kedua buah smartphone ini sama-sama mendukung fast charging 25 watt ya guys. Jadi untuk kategori kecepatan charging ini tuh sama-sama cepatnya ya guys. Jadi untuk kategori ini kita seimbangkan untuk skornya. Jadi untuk Samsung Galaxy A23 maupun M23 ini sama-sama sekitar 1 jam 10 menitan untuk ngecharge dari 0 sampai 100% ya guys. Kemudian dari sektor layar, di sini kedua buah smartphone sama-sama menggunakan layar PLS TFT dengan resolusi Full HD+, jadi dua-duanya sudah Full HD+. Tapi yang bedanya di sini A23 itu menggunakan refresh rate 90Hz, sedangkan M23 itu menggunakan refresh rate 120Hz ya guys. Dan kalau misalnya kita lihat dari sektor itunya aja, itu memang pemenangnya di Samsung Galaxy M23 5G. Tapi kalau kita gunakan buat sehari-hari sebenarnya tidak terlalu signifikan beda berasanya ya guys. Karena tidak semua aplikasi itu support 120Hz atau 90Hz. Jadi menurut saya itu paling efeknya ke scrolling. Kalau misalnya kalian buat sosial media itu lebih cepat, scrollingnya lebih enak, lebih smooth. Tapi overall sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya guys untuk pengalaman sehari-harinya. Kemudian dari sisi penangkapan sinyal di sini memang lebih unggul M23 versus Samsung Galaxy A23, di mana M23 ini sudah menggunakan jaringan 5G, sedangkan Samsung Galaxy A23 ini masih menggunakan jaringan 4G. Dan itu yang membuat M23 5G ini lebih menarik secara jaringan 5G dibandingkan Samsung Galaxy A23 yang masih 4G ya guys. Kemudian secara desain, untuk desain bagian belakangnya, saya lebih suka desainnya di Samsung Galaxy A23 dibandingkan Samsung Galaxy M23. Mungkin karena desainnya itu lebih lebih mirip sama flagship daripada di Samsung Galaxy M23-nya ini. Sedangkan memang dia punya ciri khas juga dari seri flagshipnya, tapi tidak semirip yang flagshipnya. Sedangkan ini adalah preferensi ya guys. Jadi untuk sektor ini, saya menangkan di Samsung Galaxy A23, tapi mungkin bisa jadi sebagian orang juga lebih suka desainnya dari M23. Tidak masalah, karena memang selera desain itu tiap orang punya selera yang berbeda-beda ya guys. Tapi secara build quality sama saja. Kemudian secara fitur seperti NFC, fingerprint scanner, face unlock, itu semuanya sama aja di kedua buah smartphone, sama-sama aja. Kemudian sektor speaker juga, kualitas speakernya juga sama aja, sama kerasnya, nggak ada perbedaan. Dan menurut saya sih itu sektor-sektor itu semuanya seimbang ya guys. Itu dia tadi perbandingan kedua buah smartphone ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan mana yang lebih cocok buat kalian, mana yang lebih worth it untuk kalian beli ya guys. Jadi mari kita masuk ke closing. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kami karena kualitas perbandingan dua buah smartphone ini, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian ke komentar. Kalau menurut review kita sendiri, untuk HP Samsung Galaxy M23 5G dengan Samsung Galaxy A23 ini punya segmen market yang berbeda, di mana kalau kalian memang fokus, memang suka HP yang punya kamera bagus, punya stabilisasi yang bagus untuk video, Samsung Galaxy A23 ini adalah pilihan terbaik ya guys. Jadi untuk konten kreator, untuk kalian yang memang suka posting sosial media, mungkin butuh kamera yang lebih stabil buat merekam video, Samsung Galaxy A23 ini adalah pilihan yang terbaik dibandingkan Samsung Galaxy M23.
Tapi kalau memang kalian mau pakai HP buat gaming, kalian mau pakai HP dengan jangka panjang lebih dari 3 tahun, 4 tahun, mungkin Samsung Galaxy M23 ini akan lebih cocok buat kalian karena sudah jaringan 5G dan prosesornya juga lebih kencang daripada Samsung Galaxy A23. Kurang lebih seperti itu detail perbandingan yang kita bisa sampaikan. Tapi kalau overall, kalau disuruh memilih, saya sendiri akan memilih Samsung Galaxy A23 dibandingkan Samsung Galaxy M23 5G. Karena menurut saya, sektor kamera ini adalah salah satu sektor yang penting ketika kita pakai buat sehari-hari ya guys. Tapi ini adalah pendapat dari Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah. Silakan tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys. Bye-bye.